Swastiastu. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Dewan Penguji. Yang pertama, Bapak Dr. Andus Wayan Cipto MM selaku pembimbing satu saya. Yang kedua, kepada Bapak Krisna Herianda SEMM selaku pembimbing 2. Dan yang terakhir, kepada Ibu Nimade Dwi Aryani Mayasari SEMM selaku penelaah dalam seminar proposal kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Iweka Artarinjani dengan NIM 1917041046. Adapun judul dari proposal penelitian ini yaitu pengaruh literasi keuangan serta pendapatan terhadap keputusan investasi pada karyawan PLN UPT Bali. Adapun beberapa pembahasan yang akan disampaikan dalam seminar proposal kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, yang ketiga ada metode penelitian. Pengetahuan dan pemahaman tentang literasi keuangan sangat diperlukan untuk masyarakat agar dapat secara optimal mengalokasikan ke dalam beberapa bentuk pendapatan yang mereka peroleh seperti konsumsi, tabungan, dan investasi. Di masa sekarang, investasi menjadi perbincangan yang menarik di dunia. Terlebih, telah berkembangnya media finansial yang semakin pesat yang dapat memudahkan investor mencari informasi maupun segala hal yang berkaitan dengan investasi. Pada masa modern ini, banyak orang yang menjadi investor yang tertarik untuk mengeluarkan sejumlah uangnya untuk berinvestasi baik itu dalam emas, saham, reksadana, obligasi, deposito, serta asuransi. Keputusan investasi merupakan keputusan penting yang harus dibuat oleh individu sebelum berinvestasi. Menurut Dewi pada tahun 2018, keputusan investasi adalah proses untuk menyimpulkan serta membuat keputusan dari beberapa permasalahan, membuat pilihan di antara dua atau lebih alternatif investasi. Berdasarkan dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa emas masih menjadi pilihan terbanyak berinvestasi untuk para responden. Responden tidak menyadari pentingnya investasi untuk masa depan, sedangkan responden yang melakukan investasi cenderung memilih investasi dengan cara aman, yaitu berinvestasi emas, dan menghindari investasi berisiko tinggi seperti saham. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan yang diaplikasikan dalam pengambilan keputusan finansial yang efektif dan mengendalikan keuangan guna mencapai kemakmuran. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, definisi literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Kurangnya literasi keuangan dapat menghambat mencapai kemakmuran karena rendahnya akses yang dilakukan ke lembaga keuangan. Kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif diperlukan setiap individu untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, khususnya individu usia produktif. Seseorang yang memiliki literasi keuangan yang baik lebih mampu untuk merencanakan keuangan dengan lebih baik dan mampu memilah produk finansial sesuai dengan kebutuhannya dan terhindar dari investasi bodong. Diharapkan semakin tinggi tingkat literasi keuangan, maka semakin baik pula keputusan investasi individu tersebut. Sedikitnya investor di Indonesia disebabkan kurangnya literasi dan juga budaya investasi masih rendah di masyarakat. Terlebih lagi tingginya kasus penipuan dan investasi bodong yang terjadi menjadi kendala dan membuat calon investor khawatir. Pendapatan adalah hasil kerja yang diterima individu dalam bentuk upah atau gaji. Terdapat hubungan yang positif antara income dengan perilaku manajemen. Toleransi risiko akan berkurang seiring dengan meningkatnya pendapatan yang mengakibatkan seseorang akan melakukan investasi yang lebih berisiko dengan return yang lebih tinggi juga. Berarti, semakin tinggi pendapatan, maka investasi yang dilakukan pun akan meningkat. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Berdasarkan pemaparan latar belakang dan beberapa fenomena yang terjadi, serta beberapa hasil dari penelitian terdahulu, maka penulis ingin melaksanakan penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan serta Pendapatan Terhadap Keputusan Investasi pada Karyawan PLN UPT Bali. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu yang pertama ada pengetahuan tentang keputusan investasi karyawan PLN UPT Bali yang diambil masih rendah. Yang kedua, tingginya tingkat pendapatan hanya menjadi tabungan pribadi dan membeli kebutuhan pribadi, sedangkan sebagian besar karyawan PLN UPT Bali tidak melakukan investasi. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan literasi keuangan dalam melakukan keputusan investasi yang diambil oleh para karyawan PLN UPT Bali. Berdasarkan latar belakang dan hasil identifikasi masalah, maka penelitian ini akan memfokuskan pada masalah mengenai literasi keuangan
dan pendapatan serta pengaruhnya terhadap keputusan investasi pada PLN UPT Bali. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimanakah pengaruh literasi keuangan serta pendapatan terhadap keputusan investasi pada karyawan PLN UPT Bali. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi pada karyawan PLN UPT Bali. Dan yang terakhir, bagaimanakah pengaruh pendapatan terhadap keputusan investasi pada karyawan PLN UPT Bali. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan serta pendapatan terhadap keputusan investasi pada karyawan PLN UPT Bali. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi pada karyawan PLN UPT Bali. Dan yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap keputusan investasi pada karyawan PLN UPT Bali. Lalu manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bahan yang bermanfaat bagi penerapan ilmu dalam bidang manajemen keuangan, khususnya mengenai pengaruh literasi keuangan dan pendapatan terhadap keputusan investasi. Yang kedua, manfaat secara praktis. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan dan dapat mengetahui informasi yang diperoleh dari hasil pengaruh literasi keuangan dan pendapatan terhadap keputusan investasi. Grand teori dalam penelitian ini yaitu teori sinyal yang pertama kali dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973 yang menjelaskan bahwa pihak pengirim memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima. Menurut Brigham dan Houston, teori sinyal menjelaskan tentang persepsi manajemen terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan di mana akan mempengaruhi respon calon investor terhadap perusahaan. Selain grand teori yang telah dikemukakan, adapun teori lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literasi keuangan, pendapatan, dan keputusan investasi. Adapun penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada penelitian dari Putri dan Rahayuda pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Tingkat Finansial Literasi dan Faktor Sosiodemografi Terhadap Perilaku Keputusan Investasi Individu. Yang kedua ada Aryani dan Sintiawati pada tahun 2018 dengan judul Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi mahasiswa dengan latar belakang pendidikan yang berbeda pada studi kasus di Kota Bandung. Selanjutnya ada penelitian Dewi dan Purbawangsa pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan, serta Masa Bekerja terhadap Perilaku Keputusan Investasi. Selanjutnya ada penelitian Fitri Arianti pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, dan Pendapatan terhadap Keputusan Berinvestasi. Selanjutnya ada penelitian dari I Gusti Ayu Merta Dewi pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan, serta masa bekerja terhadap perilaku keputusan investasi. Selanjutnya ada penelitian dari Bangun pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Risiko, dan Overconfidence terhadap Keputusan Investasi pada studi kasus generasi milenial di Yogyakarta. Selanjutnya ada penelitian dari Upadana dan Herawati pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa. Dan yang terakhir ada penelitian dari Rosalia Dalima Landang dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, dan Pendapatan Terhadap Keputusan Berinvestasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini yaitu hubungan literasi keuangan terhadap keputusan investasi. Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang atau suatu rangkaian proses pengetahuan dalam mengatur atau mengelola keuangan. Dengan kemampuan literasi keuangan yang baik bagi individu dalam mengelola keuangannya setiap hari, maka individu dapat melakukan keputusan investasi dengan baik. Semakin tinggi pemahaman literasi keuangannya, maka semakin bijaksana dalam melakukan investasi. Selanjutnya ada hubungan pendapatan terhadap keputusan investasi. Pendapatan adalah hasil dari usaha seseorang sebagai ganti jerih payah atas usaha yang dikerjakan. Pendapatan menjadi salah satu faktor utama seseorang melakukan investasi. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin membuat individu tersebut menjadi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Dengan begitu, individu dapat melakukan keputusan investasi sesuai pendapatan individu dan lebih mudah dalam berinvestasi pada apa yang diinginkan. Selanjutnya, ada hubungan literasi keuangan dan pendapatan terhadap keputusan investasi. Literasi keuangan dan pendapatan berpengaruh terhadap keputusan investasi dengan tingkat pemahaman keuangan yang baik. Maka individu mampu melakukan keputusan investasi yang baik
Dengan pendapatan yang tinggi, maka individu mampu membuat keputusan investasi yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu literasi keuangan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan investasi, lalu ada juga pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan investasi, dan literasi keuangan dan pendapatan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan investasi. Dari kerangka berpikir yang sudah dijelaskan, maka didapatkan hipotesis berupa H1, terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi, H2, terdapat pengaruh pendapatan terhadap keputusan investasi, dan yang terakhir H3, terdapat pengaruh literasi keuangan dan pendapatan terhadap keputusan investasi. Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif kausal, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan sebab akibat dari dua atau beberapa variabel. Menurut Sugiono pada tahun 2012, proses penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama merumuskan masalah, kedua landasan teori, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat melakukan penelitian, yang kelima mengumpulkan dan menganalisis data, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan dan menyimpulkannya. Tempat dan waktu penelitian ini direncanakan pada karyawan PLN UPT Bali yang beralamat di Jalan Raya Abian Base, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, dengan nomor pos 80351. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer, dan sumber data di penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Objek penelitian ini adalah karyawan yang ada di PLN UPT Bali, dan objek penelitian ini yaitu literasi keuangan dan pendapatan. Populasi dalam penelitian ini yaitu 147 orang karyawan yang bekerja di PLN UPT Bali, dan sampel dalam penelitian ini yang dicari dengan rumus Solvin dan didapatkan sebanyak 60 orang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Juliandi pada tahun 2014 menyatakan bahwa data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang menunjukkan fakta. Data yang diperoleh nanti adalah data primer. Sebelum data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu diuji dengan pengujian klasik. Karena syarat untuk analisis regresi berganda adalah bebas dari asumsi-asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Uji asumsi klasik terdiri atas yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, dan yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah literasi keuangan dan pendapatan, dengan variabel terikatnya adalah keputusan investasi. Untuk memperlancar pengumpulan data dalam penelitian, maka dibuatlah definisi operasional dari masing-masing variabel. Yang pertama ada literasi keuangan, dengan definisinya kemampuan seseorang atau suatu rangkaian proses pengetahuan dalam mengatur atau mengelola keuangan secara efisien. Indikator dari literasi keuangan yang pertama ada pengetahuan umum keuangan, yang kedua simpanan dan pinjaman, yang ketiga asuransi, dan yang terakhir ada investasi dengan skala ukur ordinal. Yang kedua ada pendapatan. Definisi pendapatan yaitu hasil dari usaha seseorang dalam bentuk uang yang diterima sebagai ganti jerih payah atas usaha yang dikerjakan dalam periode waktu tertentu. Adapun indikator dari pendapatan yaitu yang pertama ada bonus dan insentif, yang kedua pemasukan tambahan, dan yang terakhir gaji dengan skala ukur nominal. Yang terakhir ada keputusan investasi. Definisi keputusan investasi yaitu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk berinvestasi demi memperoleh hasil investasi atau keuntungan di masa depan dengan jangka waktu tertentu. Adapun indikator dari keputusan investasi yang pertama ada return, tingkat pengembalian, yang kedua ada risiko, dan yang ketiga ada waktu dengan skala ukur yaitu ordinal. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.